terkait tentang mendiskusikan terkait tentang kontribusi baik gagasan maupun pikiran ataupun aksi dari seorang almarhum Profesor Fadil. Sebagaimana tradisi tadi biasanya sebelum kita mulai diskusi, kita mintakan kepada suhu dari Kopi Pahit, Profesor Mardianto, untuk memberikan pengantar atau catatan kegiatan pada pagi ini. Kita mintakan, kita persilakan. Ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salamatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kita hormati Bapak WR, yang betul Pak WR gitu ya. Wakil Rektor 1 UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Profesor Dr. Hadiri Akmal, Pak Hairudin, Dekan FSH ya, Fakultas Syariah dan Hukum, Dekan FKM, kakak-kakak kami, Bang Irwan, pengurus Kopi Pahit, Bang Hairudin Tambusai, serta saudara-saudara kita ini, Pak Sahlan, calon doktor, dan Pak Salam. Saya akan membacakan sambutan dari ketua, ini Presiden ya. Berjalan pagi di pasar tua, langkah ringan menanti sahabat. Kopi Pahit jadi tempat setia, diskusi tajam, pikiran hebat. Tiap sudut penuh cerita, tiap seruput penuh makna. Kopi Pahit bukan hanya cita rasa, tapi tempat gagasan saling menyapa. Mentari redup di ufuk pagi, langit murung menahan tangis. Padi lubis telah pergi, tinggal warisan dari formal ke empiris. Bicara fakta bukan retorik, membaca realitas tanpa hampa. Beliau ajarkan cara kritik agar ilmu tak mandek di wacana semata. Bisa Pak Irwan ya? Warung kopi, ruang berdiskusi. Saya ulangi. Warung kopi, ruang berdiksi. Dulu tempatnya menyala api. Memang tidak ramai, nyaris sunyi, tapi berisi. Karena ilmunya terus hidup dan rapi. Ini Bang Saprudin nanti yang meneruskan. Tak hanya bicara tafsir dan teks, tapi bagaimana data diolah. Dari formalitas yang terlalu kompleks, beliau ajarkan, sentuhlah realitas yang menyebolah. Menyebolah ini bahasa pesisir ya. Nah. Ini untuk Pak WR1 ini. Ngobrol santai soal kebijakan, bahkan bahas filsafat Yunani. Tapi begitu kena candaan, langsung tumpah kopi dari tangan kiri. Satu lagi. Di Kopi Pahit tak ada drama, cuma tawa dan debat bijaksana. Kalau ada yang ngaku paling lama, biasanya dia yang paling nggak nyambung makna. Terima kasih, selamat berdiskusi. Mudah-mudahan nilai-nilai yang diajarkan oleh Pak Fadil almarhum akan bisa kita maknai dan menjadi penyemangat untuk kita generasi berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Profesor Ya Ulhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita undang narasumber kita yang luar biasa, Profesor Dr. Hadiri Akmal Tarigan, Dr. Saprudin Sam, Dr. Iwan Syah. Silakan. Kopi sudah kita siapkan, kopi pahitnya. Yang serta nggak ada pembicara. Lebih banyak pembicara. Tolong. Uploadnya jelas itu. Iya. Nah. Mana? Baik.
Karena sumber kita ini adalah orang-orang yang secara intens dan langsung ya bersentuhan atau sering disebut semacam apa ya, spiritual engagement, yang mengalami ya bagaimana proses-proses awal di UIN, bersentuhan langsung secara intelektual dengan almarhum Profesor Fadil ya. Itu banyak sekali cerita-cerita yang sekira perlu kita dengarkan ya, yang juga menjadi inspirasi bagi generasi muda. Saya kira generasi CPNS baru belum banyak yang kenal ya siapa itu sosok almarhum Prof. Fadil ya. Untuk pengantar pertama siapa ini? Bagaimana? Jual dulu. Kita nggak berani. Nah, baik. Hanya waktu nilang ya duluan pula. Kita mintakan pertama kepada Asosiasi Profesor Dr. Irwansyah. Kita beri waktu yang seluruh. Silakan. Berapa lama? Ya. 15 ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama yang sama kita hormati dan muliakan Bapak WR1 Profesor Dr. Azhari Akmal Farigan, pengurus forum diskusi Kopi Pahit, yang secara pribadi kami udah lama diundang kemarin untuk diskusi Pak WR, tapi waktu bersamaan dengan mengajar di Tuntungan. Tentu kita bersyukur kepada Allah, tradisi diskusi ini memang menjadi apa ya, menjadi cita-cita yang sangat serius dari WR1 sejak kami bersama beberapa tahun yang lalu di IAIN Sumatera Utara. Pak WR1 ini memang pernah menjadi ketua diskusi se-IAIN dan saya kebetulan sekretarisnya waktu itu. Tapi ternyata semangat beliau masih oke dengan merestuinya berdirinya forum diskusi Kopi Pahit, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai tak terhingga ya Pak WR ya. Kemudian selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berselawat kepadanya kita bisa berkumpul di surganya nanti dalam bentuk diskusi Kopi Pahit juga, tapi kopinya barangkali sudah manis nanti kalau di sana. Baik, yang pertama sekali saya berterima kasih pada Adinda Profesor Ziaul Haq yang menyampaikan pesan, katanya pesan Pak WR. Saya diminta untuk hadir pada hari ini membicarakan guru kita, yaitu almarhum Profesor Ahmad Fadil Lubis. Bapak-bapak, kawan-kawan, saudara-saudara kami, saya ini di S1 itu nggak muridnya Pak Fadil tuh. Saya muridnya Pak Sahrin, saya muridnya Pak Ridwan, saya muridnya Pak Matondang. Kalau filsafat saya muridnya Pak Mukhtar Effendi dulu. Regar ya Pak Mukhtar Effendi dulu ya. Almarhum juga. Akan tetapi sejak saya mau tamat S1 tahun 89, saya menulis skripsi tentang Tuhan dalam agama primitif dan pandangan Quran terhadapnya. Saya sempat belajar secara pribadi sebelum Pak Fadil berangkat ke Amerika, terutama bersama Profesor Hasan Bakti waktu itu ya. Kami belajar berdua, belajar bahasa Inggris, yaitu semacam qiraatul kutub dengan Pak Fadil. Jadi di situ perkenalan pertama kami ya. Yang kedua, perkenalan kedua ketika S2 di Medan dengan konsentrasi dirasa Islamiyah, Pak Fadil mengajarkan sejarah sosial hukum Islam, sesuatu yang menurut kami pendekatan baru. Kalau selama hari ini kita belajar hukum Islam itu pendekatannya normatif,
Maka tema sekali ini sangat relevan karena dalam pikiran kami justru beliau menyampaikan hukum Islam itu tidak datang begitu saja tapi punya sejarah sosial. Mata kuliahnya namanya Sejarah Sosial Hukum Islam. Sekarang nggak tahu apakah ada di Pasca, tapi dulu kami ada. Lalu perkenalan yang berikutnya secara akademik itu di S3 beliau mengajar filsafat. Kalau di S1 saya belajar filsafat di Usuluddin, guru filsafatnya Pak Muhtar Effendi. Nah, pendalaman filsafat yang sungguh-sungguh di kalangan orang IAIN itu cuma beliau, yaitu Pak Fadil. Saya mendapatkan semangat belajar filsafat secara serius itu dari beliau. Saat itu mungkin saya belum baca Pericop Capra ya, tapi pemikiran tentang filsafat atau filosof Amerika seperti John Dewey, William James, lalu pragmatisme itu betul-betul saya kenal baik melalui almarhum. Dan dalam pengamatan saya belum ada dosen IAIN menulis buku filsafat kecuali 2 orang. Satu Pak Profesor Hasan Bakti, satu Profesor Fadil almarhum. Akan tetapi bila dibandingkan buku Pak Fadil dengan buku Pak Hasan, ada sesuatu yang nggak ada pada buku Pak Hasan. Apa itu? Yaitu sejarah filsafat kontemporer, yang di dalamnya ada filsafat pragmatisme, ada dekonstruksionisme, ada Michael Foucault tentang dekonstruksi ilmu pengetahuan, yang belakangan justru inilah yang menandai perkembangan zaman baru yang disebut dengan zaman postmodern, di mana Amerika menjadi sebuah pelopor. Dan ini tidak, sampai sekarang belum banyak sarjana-sarjana kita di UIN atau di IAIN yang akrab dengan pendekatan ini, kecuali sekarang ya. Kalau sekarang mungkin udah jauh berkembang karena ada AI, tapi zaman kami dulu kayaknya belum ada. Bahkan saya tahu murid-murid beliau S1 di Syariah itu nggak akrab dengan filsafat. Saya ini di sebelah saya ini dokter filsafat, dokter syariah, tapi saya nggak pernah dengar dari beliau itu kuliah filsafat sangat serius. Tapi saya sejak belasan tahun mengajar filsafat di kampus lain di luar UIN, itu buku Pak Fadil menjadi rujukan dan saya pernah menjualnya. Jadi keistimewaannya adalah mengajarkan filsafat kontemporer. Pak WR, bapak-bapak, kawan-kawan sekalian, Pak Fadil ini nggak mengajarkan metodologi secara khas ke kami. Akan tetapi saya mendapatkan sesuatu yang berbeda. Sungguhnya Pak Fadil ini mengajarkan metodologi ilmiah yang sangat komprehensif menurut saya. Sebelum kita mengenal yang istilah sekarang itu metode, apa istilahnya itu? Mix ya. Sebelum mengenal istilah mix method, Pak Fadil ini sudah mempraktekannya dalam kehidupan beliau tuh. Dan ini belakangan baru saya sadari belakangan, tapi saat itu saya nggak paham tuh. Saya nggak paham tuh apa itu mix method, tapi Pak Fadil sudah mempraktekannya. Apa yang ingin saya katakan adalah, kalau tadi ada tema dari normativitas ke empiris, jadi kuat dugaan saya Pak Fadil itu menganut aliran empirisme itu. Tapi empirisme Pak Fadil ini menurut saya adalah gaya Amerika. Jadi dalam kuliah kami, Pak Fadil selalu menyebut ada istilah namanya, ada negara-negara Anglo-Saxon, ada negara-negara Eropa kontinental. Yang mewakili misalnya Anglo-Saxon itu asalnya dari Inggris. Saya nggak lupa apakah empirisme itu dari Inggris. Nanti tolong Profesor Zia bantu. Tapi dari Inggris kemudian berkembang di Amerika, di Kanada, di Australia dan lain-lain. Itu negara yang mewakili negara Anglo-Saxon. Apa pendekatannya? Kalau secara hukum, kebetulan kami nggak orang hukum, nanti bisa dibantu. Itu pendekatannya adalah common law, kira-kira gitu ya. Kemudian ada negara-negara yang disebut oleh beliau dengan Eropa kontinental.
ini mengembangkan civil law. Negara kontinental itu diwakili oleh Romawi, Itali, Prancis, Jerman. Kabarnya Indonesia menganut civil law ini. Apa yang ingin saya katakan bahwa Pak Fadil ini kalau dengan kacamata sekarang sudah mengajarkan mixed method. Kalau Anglo-Saxon itu mengembangkan pendekatan kualitatif, tapi negara-negara Eropa kontinental itu mengembangkan pendekatan kuantitatif. Jadi pendekatan antropologi itu ada di Amerika, ada pendekatan sosiologi itu ada di negara-negara Eropa kontinental. Ini yang kami terima dari Pak Fadil, lalu kami kembangkan sekarang. Waktu itu belum lagi belum semarak ada BOPTN. Artinya dosen-dosen muda masa kami dulu nggak terlatih riset di lapangan. Tapi justru Pak Fadil sudah mengajari kita pendekatan empiris itu udah menjadi sesuatu banget. Saya pernah melakukan riset di Pantai Labu, mempraktekkan gaya bahasa Pak Fadil dengan pendekatan kualitatif. Dia sangat senang. Kenapa? Karena gaya tulisan saya itu kayak sastra, menjelaskan apa adanya, mengalir, nggak terlalu ilmiah. Jadi pendekatannya tidak kuantitatif, tapi pendekatannya kualitatif. Apa kata Pak Fadil? Catat apa yang kau lihat, catat apa yang kau dengar. Mengalir, ceritakan apa saja. Jadi seperti nulis novel. Pak Fadil sangat senang, ya. Saya dapat penghargaan di kelas saat itu. Dalam bahasa beliau, ini penelitian yang keren. Kira-kira begitu ya. Saya pun sangat senang karena beberapa kali saya mendapat respon bagus. Yang akhirnya saya menulis disertasi juga pendekatannya. Yang baca proposal itu Pak Fadil. Tadinya saya meneliti textbook penelitian tafsir Nasrani dalam Al-Quran menurut ketika S2, tapi S3 karena terpanggil atau katakanlah pikiran Pak Fadil itu berpengaruh, lalu saya mengajukan judul Hubungan Muslim Kristiani di Sumatera Utara. Jadi pendekatan empiris juga. Jadi ini tidak lain adalah pengaruh almarhum itu terhadap kita. Kemudian kita mendengar istilah ada emik etik. Enggak kami dengar itu dari dosen lain di IAIN saat itu, tapi dari Pak Fadil kita dengar. Nah, Pak Wirsatu dan kawan-kawan semua, ternyata istilah emik etik yang disebut Pak Fadil itu tidak sesederhana seperti yang kita pahami. Jadi emik itu sebetulnya pendekatan penelitian kualitatif yang dikembangkan di Amerika, ya. Nah, sementara etik itu pendekatan kuantitatif yang dikembangkan di negara-negara Eropa kontinental. Ini nggak pernah kita dengar kecuali dari beliau gitu. Sungguh pun Pak Fadil sendiri nggak pernah menyebut dia cenderung kemana, tapi saya dapat memastikan Pak Fadil itu adalah cenderung ke riset Anglo-Saxon, yang kebetulan memang beliau dari Amerika. Dan dari guru-guru kita yang ada saat itu, sebutlah yang berpengaruh, yang saya anggap berpengaruh pada diri saya itu ada Pak Profesor Ridwan, ada Profesor Sahrin, ada siapa lagi ya? Saya ingat ada 4 yang secara dominan mempengaruhi keilmuan saya. Satu diantaranya Pak Fadil. Pak Fadil lah satu-satunya yang mengajarkan kita riset lapangan. Saat itu belum ada kita pelatihan BUPTN, belum ada penelitian sebagaimana sekarang. Jadi dosen-dosen zaman dulu itu nggak terbiasa dengan riset lapangan kecuali di Fakultas Tarbiyah S1-nya. Selebihnya itu semua riset buku. Nah, Pak Fadil itu memberikan sebuah warna yang menurut saya sampai sekarang tak terlupakan jasanya. Oleh sebab itu diskusi seperti ini cukup keren, karena memang saya kalau boleh mengatakan begini, saya menganggap muridnya Pak Ridwan, muridnya Pak Sahrin, muridnya Pak Fadil. Jadi dalam sebuah diskusi di Unimed beberapa tahun yang lalu saya pernah menjadi narasumber. Saya kaget ketika Pak Bungaran Antonio Simanjuntak atau Pak Bas itu menyebut saya itu fotokopi Pak Fadil. Saya kaget tuh. Itu ketika saya narasumber di Unimed.
Lalu ketika saya pernah menjadi narasumber di dosen-dosen USU, terutama dosen sosiologi, saya dianggap fotokopi Pak Fadil dari segi filsafat. Cuma ada 2 katanya dosen yang ahli filsafat di IAIN, kata orang USU nih. 1 Pak Fadil, 1 Pak Irwansyah. Jadi sah juga lah aku diundang pada hari ini ya. Barangkali sekedar demikian. Billahi nasta'in, lebih kurang minta maaf. Mudah-mudahan Pak Fadil dilapangkan Allah dalam kuburnya. Kehadiran kita ini menjadi penebus segala dosa dan memaafkan dosa-dosanya. Dan kami sebagai murid atau anak haram barangkali dari dosen-dosen kita, ya, kita doakan dosen-dosen kita itu diampuni Allah. Kenapa kita katakan anak haram? Karena kita selalu lahir dari bapak akademik yang banyak. Tak satu bapak kita, ibu kita mungkin 1, tapi bapak kita banyak. Nah, salah satu bapak akademik saya itu adalah almarhum Pak Fadil. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Prof. Zia, Bang Musyono dan semua pengelola Kopi Pahit, sesepuh Kopi Pahit, Bang Mardianto, Prof. Mardianto, semua yang hadir, insyaallah calon profesor Pak Salam, Bang Khairuddin, Kak Aci, Bu Dekan, Kis, kakak saya Kak Amal yang kecantikannya dari dulu nggak pernah berubah sampai sekarang. Mohon maaf yang tak tersebut, ada Rahmat, ada Juprinaldo, ada Bang Yosef, ada Sahlan dan lain-lain. Mohon maaf sekali. Saya berbahagia bisa hadir dalam diskusi Kopi Pahit. Tentu saja tadi Bang Irwansyah sudah menjelaskan dimensi lain dari Prof. Fadil atau dari Bang Fadil. Nanti kandidat profesor Saprul Islam akan fokus mungkin lebih banyak pada cerita hukum Islam. Saya akan awali diskusi ini. Tadi pagi saya menemukan satu pencerahan yang amat menarik dari Khairul Akbar. Saya belum tahu beliau ngajar di mana, dosen di mana, tapi beliau katakan dalam videonya begini. Tahukah Anda apa yang disebut profesor itu? Dan dari mana kata profesor itu? Lalu dia katakan profesor itu berasal dari kata profes. Di dunia kolokium di Inggris misalnya, kalau ada orang yang mengatakan I am profesor, orang akan kerap bertanya kepada orang itu, what do you profess? Ternyata makna profes itu adalah yang melantunkan, yang menggaungkan, yang menyuarakan dengan lantang apa yang dia anggap sebagai sebuah kebenaran. Itulah sesungguhnya seorang profesor itu, profes. Jadi kalau ada profesor yang tidak menyuarakan kebenaran-kebenaran di dalam bidang ilmunya sendiri, maka dia sebenarnya belum melakukan tugas profes itu sendiri. Ya, selamat datang Abang Da Prof. Syahrin. Itu yang pertama saya dapatkan. Jadi para guru besar UIN Sumatera Utara yang jumlahnya hari ini sudah mencapai angka 58 orang, apakah mereka semuanya to profess? Setelah menggaungkan, menyuarakan dengan lantang suara-suara kebenaran atau suara-suara kebajikan, terutama yang terkait dalam bidang ilmunya. Itulah sesungguhnya yang disebut seorang profesor. Lalu Khairul Akbar melanjutkan, dia bilang melakukan edukasi, seorang profesor itu kan melakukan edukasi, tetapi banyak di antara mereka hanya satu dari makna edukasi itu,
edukasi itu kan ada dua makna. Satu disebut dengan educare, yang kedua disebut educere. Educare dan educere ini Bang Mardianto mungkin mendalami akar kata edukasi, edukatif ini. Educare itu adalah sebuah proses imitasi, sebuah proses imprint. Bagaimana seorang profesor menurunkan ilmu, bahkan dia mencontohkan sesuatu yang ditiru oleh murid-muridnya. Dia mendrill berbagai macam soal untuk bisa diselesaikan oleh murid-muridnya. Saya kemarin ketika memberi katakanlah kuliah singkat kepada PNS kita yang baru yang jumlahnya 69, di awal kuliah itu saya katakan kepada adik-adik itu, tolong renungkan selama 2 menit, Anda pejamkan mata, lihat, saya mau dengar siapa dosen idola Anda, sehingga Anda berkeinginan untuk menirunya, menduplikasinya, mencontohnya. Karena itu banyak dari berbagai perguruan tinggi, ada banyak nama yang tidak saya kenal. Tapi satu di antaranya, itu yang terbiak mungkin Bang Rento. Siapa? Anda siapa dosen idola Anda? Dia jawab, Profesor Sakinah Daulay. Oke, saya bilang. Anda tahu bagaimana Profesor Sakinah mengajar? Tahu, Pak? Anda bisa praktekkan? Bisa, Pak? Dia tampil ke depan, itu saya videokan. Lalu saya kirim ke Prof. Sakinah, benarkah Bu Wadil ngajarnya seperti ini? Bagaimana kalimat pembukanya, apa yang dia sampaikan di awal, dia contohkan secara persis. Itu satu makna dari seorang profesor yang melakukan edukasi yang dalam mana edukari tadi. Dia menurunkan, mencontohkan, dan akhirnya dia bisa mengikuti, walaupun dalam perkembangan berikutnya dia melakukan modifikasi terhadap dirinya. Tapi kalau ditanya prototipe yang dia contoh, dia bisa sebutkan Profesor Anu. Bang Mardianto, seingat saya ada yang menyebut itu, satu. Saya yang menyebut nama saya ada 2 gitu. Tapi itu karena saya hadir di situ. Kalau nggak ada, nggak disebut duluan. Itu yang disebut edukasi. Tetapi ada makna kedua dari edukasi yang paling penting yang dia sebut dengan educere. Educere ini, seorang profesor itu adalah to bring out, membawa kita keluar dalam banyak hal, membawa kita cara berpikir yang tidak biasa, yang out of the box itu, keluar dari cara berpikir konvensional, dan dia bisa membawa kita kepada sesuatu yang bisa jadi tidak terpikirkan atau belum terkaji oleh kita. Ini menurut saya yang paling penting yang dilakukan seorang profesor itu. Kalau kita menggunakan bahasanya, siapa yang menulis Seven Habits dan Eight Habits itu? Stephen R. Covey itu, pemimpin termasuk tenaga pengajar masa depan, dan masa depan itu dia sebut lalu, berarti sekarang itu, adalah mereka yang bisa menginspirasi dan memberi ruang kepada orang yang dipimpinnya untuk bertumbuh dan berkembang. Dia bisa menemukan talent-talent yang tersembunyi pada diri anak didiknya, lalu itu dia kembangkan, dia beri ruang untuk bertumbuh. Itu kira-kira maknanya sama dengan educere tadi. Nah, inilah yang mestinya dilakukan oleh seorang yang profesor. Dalam konteks ini saya ingin mengatakan, dan tentu bukan satu-satunya ya, Prof. Fadil berada pada orang yang menerjemahkan hakikat makna profesor itu dan hakikat makna edukatif itu sendiri. Itu yang pertama ingin saya sebut, karena beliau almarhum itu dalam konteks hukum Islam dan dalam konteks Islamic Studies itu mengajak kita berpikir berbeda dari apa yang selama ini kita yakini, kita pahami.
Tadi Bang Irwan sudah menyebut salah satu kontribusi terbesarnya pada persoalan metodologi berpikir ini. Yang kedua, kalau Gus Dur itu pernah mengatakan, tapi nggak tahu maknanya apa. Di Indonesia ini yang paham tentang Islam itu hanya 3 orang aja. Kita ini nggak masuk tuh dalam kategori Gus Dur. Pertama Cak Nur, yang kedua Quraish Shihab, yang ketiga Buya Syakur. Itu kutipannya dari Haidar Bakir dalam pengantar bukunya Buya Syakur itu. Hanya 3 orang di Indonesia ini yang paling jernih, paling bagus memahami Islam. Cak Nur, Quraish, dan Buya Syakur. Kalau dalam hukum Islam, di antara orang yang bisa memahami hukum Islam dengan sangat baik itu, kita bisa menyebut misalnya Prof. Ibrahim Hussein, Prof. Abdul Muzar, Prof. Yasa. Tapi orang tidak bisa mengabaikan nama Prof. Fadil dalam konteks hukum Islam. Ketika beliau pulang dari Amerika, kalau boleh kita sebut, makalahnya dalam 3 tahun pertama sejak dia pulang, itu selalu saja menjelaskan hukum Islam. Di awalnya itu penjernihan istilah, mengklarifikasi terminologi yang kerap sering disalahpahami. Kenapa Prof. Fadil selalu di awal-awal makalahnya bicara tentang terminologi ini? Karena bagi dia, akar dari salah paham terhadap hukum Islam itu adalah ketika keliru memahami terminologi yang berlaku dalam hukum Islam itu. Dan biasanya Prof. Fadil itu menjelaskan dari terminologi ad-din. Ad-din itu yang dia sebut universal, ajaran-ajaran universal setiap agama. Dia mulai dari situ, turun ke bawah yang disebut dengan syariat. Syariat atau wa minhaja itu setiap agama punya syariatnya sendiri-sendiri. Dari syariat inilah baru dia turunkan apa yang disebut dengan fikih, apa yang disebut dengan qanun, apa yang disebut dengan qada, apa yang disebut dengan fatwa. Di sini dia sama dengan Atok Muzar. Tapi dia tambahkan satu lagi yang disebut dengan al-qaul. Ini tidak ada pada pemikiran-pemikiran hukum Islam yang lain. Kalau kita menelaah kitab-kitab kuning, Rahmat itu selalu saja kita katakan ada kata qila. Qila itu siapa itu? Itu adalah ulama-ulama minor atau ulama-ulama yang termarginalisasikan, tapi pendapatnya oleh pengarang penting, tapi namanya tidak disebut. Ini kan persoalan berat. Jadi ada satu video yang baru kita tonton, bagaimana Gubernur DKI dalam sambutannya tidak menyebut Gubernur Jawa Barat. Begitu Kang Deddy maju, dia balas itu. Dia nggak sebut juga gitu kan. Nggak tahu masalahnya apa gitu. Dalam fikih itu ada. Kalau nanti kita memahami ini bisa jadi masuk dalam kategori politik ilmu pengetahuan. Jadi pendapat minoritas itu, kata-kata kila itu ada, ulamanya ada, tapi pendapatnya tidak disebut, orangnya tidak disebut. Itu mungkin kalau dalam studi tafsir itu kan sering juga kan, min aqsal madinati rajulun. Kan ada dalam Quran juga tokoh-tokoh yang namanya nggak ada itu. Kenapa Tuhan sebut begitu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik itu. Nah, di sini menurut saya penting, dan menurut Prof. Fadil sampai sekarang saya tidak tahu Pak Dekan berapa alumni doktor S3 hukum Islam, berapa jumlahnya. Tetapi belum ada satu penelitian pun yang mengkaji tentang qila di dalam kitab-kitab fikih. Siapa orang-orang itu? Namun dugaan kita ini bisa jadi ulama-ulama yang termarginalkan, tapi dibuang sayang. Dibuang sayang itu artinya pendapatnya kalau nggak ditaruh di situ, sayang gitu. Inilah yang disebut objektivitas setengah hati gitu. Para penulis fikih
dia tak mau sebut nama atau banyak faktor-faktor lain, wallahu alam. Jadi Prof. Fadil ingin mengatakan ini, dia hanya ingin menyebut pada tataran syariat itu bersifat absolut. Saya teringat dulu bahwa waktu Bang Syahrin baru pulang dengan buku terbitan Tiara Wacana Al-Quran dan Skolarisasi, itu kan tegas itu, mana yang disebut ajaran dasar, mana ada ajaran bukan dasar. Jadi kalau syariat itu selesai, itu sudah absolut, itu Quran. Tapi ketika dia dari Quran inilah yang diturunkan, apakah fikih, apakah qaul, apakah qanun, apakah fatwa dan seterusnya itu, dia mau katakan, Prof. Fadil mau katakan, inilah wilayah ruang berpikir kita itu. Ya, walaupun saya pernah tersentak ketika diskusi dengan Prof. Rahmudin almarhum, Allah yarham, saya katakan, Ustaz, kalau kita melakukan pembaharuan usul fikih seperti apa? Dia jawabnya, habis usia itu untuk memikirkan itu. Gak akan selesai itu katanya. Tapi dalam pandangan dia, usul fikih itu pun tak selesai kalian kaji. Sudah selesai rupanya kau kaji usul fikih itu semua katanya. Belum selesai kau kaji, mau kau buat pembaharuan. Mungkin maknanya begitu, karena awak masih cen-cen waktu itu semangatnya tinggi, ya bilang begitu. Jadi di sini yang menurut saya kontribusi Prof. Fadil dalam konteks terutama di Sumatera Utara ya, atau di Pulau Sumatera boleh kita sebut seperti itu, karena beliau juga mengajar di Aceh, mengajar di Pekanbaru, mengajar di Padang, dan ini selalu beliau kembangkan untuk kita memiliki pandangan bahwa fikih itu menjadi relatif, qanun itu menjadi relatif, qada itu juga menjadi relatif, cuma nanti dia berbeda pada daya ikatnya, daya ikat. Kalau qanun dia memiliki daya ikat yang lebih kuat kepada seluruh warga, kalau qada memiliki daya ikat kepada orang yang berperkara, fatwa tidak memiliki daya ikat. Ya, tidak memiliki daya ikat, maka fatwa itu, legal opinion itu menjadi ruang kita untuk mau ikut atau tidak. Makanya dulu ada orang mencari fatwa itu sampai sesuai dengan keinginannya. Talak 3 itu jatuh berapa? Banyak yang mengatakan jatuh 3. 3. Udah berhenti. Dia tanya dengan seorang, talak jatuh berapa Pak Kiai? Jatuh 1. Alhamdulillah katanya. Orang protes dengan kiai ini, kenapa dikatakan talak 3 jatuh 1? Kalau aku bilang talak 3 jatuh 3, kawan ini tak akan pernah berhenti, karena pikirannya dia mau kawin lagi dengan orang ibu dan dia. Kira-kira begitu. Jadi fatwa itu sangat-sangat longgar. Walaupun hari ini ada satu pertanyaan, fatwa menjadi mengikat. Ini pergeseran baru. Fatwa Dewan Syariah Nasional itu menjadi mengikat bank-bank syariah. Tapi nature-nya fatwa itu dia tidak mengikat. Kita boleh pindah kemana-mana tentang fatwa. Nah, bagian terakhir yang ingin saya sampaikan, sebenarnya saya sudah menyampaikan persoalan ini kepada teman-teman di Pasca. Apa yang diinginkan Prof. Fadil dengan S2, S3 Hukum Islam kita ini? Kalau Aceh itu adalah disebut dengan fikih modern atau fikih kontemporer, maka Prof. Akhyar mengambil bidang itu. Beliau guru besar dalam fikih kontemporer. Kalau di Sumatera Barat, karena di sana ada Prof. Amir Syarifuddin, memang yang menjadi distingsinya itu kekuatan mereka itu pada usul fikih. Kalau di Bandung, karena di situ ada Prof. Juhaya, ya, itu filsafat. Ya. Jakarta juga, Jakarta itu relatif kita agak susah mempetanya di mana, karena memang mereka punya banyak ahli. Ya. Makanya Prof. Fadil itu ingin membawa hukum Islam di pasca sarjana itu menjadi hukum Islam yang hidup, atau yang kita sebut dengan hukum Islam empirik.
living law. Tadi kalau Bang Irwan mengkritik, saya nggak tahu apakah yang dimaksud Bang Irwan itu sebelum Prof. Fadil hadir ke UIN Sumatera Utara, riset kita itu adalah riset kewahyuan, riset kepustakaan. Ditambah belum banyaknya pelatihan tentang penelitian. Itu Bang Irwan yang bicara. Tapi dalam konteks hukum Islam, Prof. Fadil itu ingin agar hukum Islam kita ini hukum Islam yang hidup, hukum Islam yang empirik. Beliau kan meneliti tentang pergeseran hakim-hakim agama dari birokrat, dari ulama menjadi birokrat. Jadi dulu hakim-hakim agama itu adalah orang-orang yang paham syariah, ulama-ulama. Tapi begitu terjadi birokratisasi lembaga-lembaga peradilan agama, maka maka hakim-hakim agama ini bergeser menjadi birokrat. Akibatnya beriringan dengan itu, tidak lagi kita menemukan mujtahid di dalam lembaga peradilan. Dulu itu di lembaga peradilan adalah mujtahid paling tidak mujtahid fil mas'alah, mujtahid fil qasus. Ya, fil qasus ini bahasa Arab, artinya kasus. Ya, betul itu Kamal ya. Qasus bahasa Arabnya artinya paling belakang di sini tuh. Jadi hakim itu mustahid karena dia anda punya rujukan apapun. Tapi begitu lahir kompilasi hukum Islam, lahir segala macam, jadilah dia menjadi istilahnya Prof. Satipto Raharjo menjadi tukang hukum. Karena mereka hanya memindahkan bunyi teks dalam kompilasi ke dalam putusan-putusan, tidak melalui sebuah proses. Jadi Prof. Fadil itu ingin agar kita bicara hukum Islam tidak lagi dalam fikih, tidak lagi dalam konteks beberapa abad yang lalu, bagaimana Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan segala macam, tapi hukum Islam yang hidup. Disinilah beliau memperkenalkan dua mata kuliah baru di dalam S3 itu. Pertama, tadi disebut Bang Irwan, itu adalah sejarah sosial hukum Islam, yang itu berbeda dengan tarikh syariah. Sejarah sosial ini, kalau dalam studi sejarah Bang Iwan, itu kan biasanya studi sejarah itu studi terhadap hero yang selalu raja-raja, kan ini dulu. Maka sejarah sosial hukum Islam ini adalah studi terhadap hukum Islam yang ada di masyarakat itu. Dan kita terkejut misalnya kenapa ada di akte perkawinan kita itu muncul itu di fikih mazhab mana itu bisa ditemukan ketika kita setelah menikah harus membaca syirat ta'liq itu. Di fikih mana itu? Harus dibacakan pada satu juga. Itu ada yang hidup di masyarakat. Nah, Prof. Fadil ingin masuk pada wilayah ini. Dia perkenalkan sejarah sosial hukum Islam. Itu yang menurut saya baru. Yang pengajarnya di Indonesia hanya 3 aja. Prof. Fadil, Prof. Atok Muzar, dan Prof. Minhaji. Ya sekarang ini belakangan ini baru muncul beberapa, tapi pionirnya mata kuliah ini hanya 3 orang ini di Indonesia. Yang kedua itu sudah biasa sebenarnya, tapi dia bawa dalam hukum Islam, sosioantropologi hukum Islam. Ini yang diajarkan di Pasca sampai sekarang. Ini tetap ada mata kuliahnya, tapi saya menemukan tidak banyak lagi riset tentang hukum Islam yang empirik. Jadi sekarang Pak Dekan Syariah, studi di Pasca itu mulai bergeser balik lagi ke studi normatif. Normatif itu cerita pasal, cerita asas, cerita macam-macam. Saya membahas hukum waris Islam pada masyarakat Karo, itu inspirasinya dari Prof. Fadil. Ini yang menurut saya penting. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan, saya pernah berjumpa dengan Prof. Yasa Abu Bakar. Kala itu dia bertugas sebagai DPS Dewan Pengawas Syariah Aceh, memeriksa Bank Aceh yang ada di Medan. Saya ketemu, dia bilang begini, ada satu diskusi kami dengan Prof. Fadil yang sampai sekarang belum dikerjakan. Saya pun tidak mampu mengerjakannya.
Kalau bisa awaklah membuatnya itu. Apa itu Prof? Saya bilang. Prof Fadil itu menginginkan bagaimana ayat-ayat hukum keluarga itu diberi tafsir lokal. Diberi tafsir lokal. Kalau kita belajar misalnya Ali As-Sais tafsir ahkam, belajar As-Sobuni tafsir ahkam, atau belajar Al-Qurtubi tafsir ahkam, dan ulama-ulama lain. Ketika mereka menafsirkan itu, apa asumsi yang ada di pikiran mereka itu? Realitas masyarakat apa yang terbayang oleh mereka itu? Tentu masyarakat di mana mereka hidup, di mana mereka tumbuh. Nah, kalau kita memahami ayat-ayat Al-Quran itu ayat-ayat universal, ya, maka dia punya ruang untuk diberikan tafsir lokal. Ada satu contoh, ini bagi teman-teman di syariah itu. Kalau bicara harta syarikah, harta gunung gini, itu cantolan ayatnya ayat mana itu? Ketemu tidak ayatnya di mana? Itu satu contoh, karena itu khas ya. Kalau kita bicara misalnya, walaupun kita diinspirasikan oleh Mesir ya tentang wasiat wajibah, tetapi ahli waris pengganti, anak angkat yang dapat sepertiga dari warisan dengan jalan wasiat wajibah, itu payung Qur'annya bagaimana itu? Inilah yang menurut beliau, yang beliau diskusikan dengan Prof Yasa, banyak perlu ditafsirkan. Nanti kalau kita lihat syikak, pertengkaran, konflik dalam rumah tangga, konfliknya orang Arab, suami istri konflik di sana, dengan konflik di masyarakat kita sama enggak? Modelnya sama enggak? Ada nggak di tradisi orang Arab yang lari dari rumah suaminya, pergi ke rumah orang tuanya, dan lain-lain? Itu contoh saja. Dan ini merupakan PR ya, PR yang beliau titipkan, dan menurut saya itu bagian dari amanah yang perlu dikerjakan. Jadi Pak Dekan Syariah, kalau ada dosen-dosen yang mau S3, banyak sebenarnya masalah-masalah akademik yang ditinggalkan Prof Fadil dalam konteks hukum Islam yang belum bisa kita selesaikan. Ya, mudah-mudahan ada tenaga-tenaga baru yang punya semangat untuk menuntaskan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati, ini ada guru-guru kita, khususnya yang sejaman dengan Prof Fadil, yang sama kita dengan Prof Sahrin yang sudah hadir di hadapan kita. Mudah-mudahan nanti beliau juga akan sharing dengan kita bersama tentang perjalanan akademik dan non-akademik yang bisa dibagikan kepada kita bersama. Karena hari ini kampus ini membutuhkan satu atmosfer yang lebih progresif, yang lebih berkemajuan. Karena di era digital saat ini terjadi banyak pergeseran yang sangat fundamental, yang ini banyak merugikan dunia kampus kita. Karena itu maka orang-orang yang masih tersisa untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita bersama, mohon kita nanti akan memintakan pandangannya. Ada Prof Sahrin, kemudian Bang Irwansyah narasumber. Ini saya mulai dari sanad ilmunya begitu. Prof Sahrin, Bang Irwansyah, kemudian Abang Da Akmal, kemudian yang sama kita hormati pejuang kopi pahit walaupun terasa manis. Ya, inilah kopi yang namanya pahit tapi isinya manis. Jadi orang keluar dari kopi pahit ini tersenyum-senyum, bukan cemberut-cemberut. Ya, inilah hebatnya Prof Marlianto, Bang Usiono, Prof Zia, ya, dan tim yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hadir, para dosen kami, para keluarga besar Sivitas Akademika UIN Sumedang, refleksi kita dengan sosok Prof Fadil, ya, ini akan membawa kita kepada pengenalan kepada bagaimana
dinamika perjalanan baik keilmuan, budaya kelembagaan di kampus kita. Saya pribadi cukup intens bermuayasah dengan beliau sejak saya masuk kuliah, karena begitu beliau pulang dari Amerika, saya waktu itu di intrakampus dan ekstrakampus sebagai pengurus, dan terus hampir setiap bulan minta beliau sebagai pembicara dalam berbagai macam diskusi, dan dia tidak pernah menolak. Sama juga dengan Prof. Sahrin yang kami minta untuk ngisi diskusi waktu itu. Prof. Sahrin kami minta diskusi tentang Prof. Harun Nasution. Prof. Waktu itu Prof masih di apa namanya, yang di sebelah asrama yang lama. Kemudian saya membagi beliau dalam 3 fase ya. Fase pertama fase kepulangan dari Amerika. Fase kedua ketika beliau sebagai motor cendikia di Pasar Sarjana. Kemudian fase ketiga, fase terakhir ketika beliau sebagai rektor UIN Sumatera Medan. Saya mendapatkan suasana yang begitu berjenjang dengan keberadaan beliau. Ketika beliau pulang dari Amerika, itu sampai ada, mungkin Prof. Saad masih ingat, ada yang dari Bandung namanya Isep Jenang Arifin, Prof. Ya, kebetulan kami waktu di mahasiswa dulu tahun 94 sampai 98 itu ada yang namanya kelompok Osti Al-Quran. Seluruh makalah pasca itu kami bedah. Seluruh mahasiswa pasca yang ada makalahnya kami bedah di kelompok Osti Al-Quran. Jadi dialog-dialog pasca saat itu yang langsung Pak Harun turun, Pak Satria turun, Pak Quraisy turun, itu diurai, disampaikan, termasuk anekdot juga disampaikan pada diskusi mingguan kami setiap Rabu pukul 2 itu di Bina Sarjana bertahun-tahun. Jadi katakan Isep, Prof. Fadil ini kayak Mike Tyson. Jadi kalau bertarung itu paling 3 menit keok gitu. Artinya apa? Pada waktu itu beliau dengan filsafat baratnya betul-betul tidak begitu banyak mitra yang bisa menjadi apa ya, mitra dialog dia terkait dengan pengembangan pemikiran filsafat barat saat itu, kata Kang Isep saat itu. Nah, karena itu maka kemudian beliau hadir bagaikan singa seminar, ya. Apapun yang diulas menarik, sampai khutbah Jumat pun itu beliau selalu pakai teks. Jadi ketika beliau turun khutbah, kami sering minta apanya itu, ada 5 halaman itu ya, kayak macam seminar. Jadi setiap turun dari khutbah itu ada teksnya. Begitulah tradisi akademik yang beliau wariskan saat itu. Ya. Kemudian berbagai seminar ya, pernah kami mengajak beliau dalam sebuah seminar tentang globalisasi dan pengaruhnya terhadap stabilitas negara kesatuan Indonesia. Beliau mengganti kata stabilitas dengan progresivitas. Stabilitaskah yang kita butuhkan atau progresivitas? Karena stabilitas itu status quo kata dia, tapi negerinya harus progresif. Jadi beliau mengkritik tawaran dari panitia untuk bahwa kita jangan terlalu lama berstabilitas tapi juga harus progresif. Itu yang beliau ingatkan pada waktu seminar tahun 94 yang lalu. Begitu beliau menjadi pasca sarjana, kebetulan saya sebagai ketua senat mahasiswanya saat itu, kami banyak berdialog tentang hal-hal yang berhubungan dengan keilmuan. Ya, jadi dan saya sempat setelah itu menjadi asisten beliau. Ini masih ingat waktu saya S3, ini makalah langsung yang beliau kasih. Ini harus baca, ini tulisan saya di ITIS tahun 2012 di Sunan Ampel. Harus baca kalian. Makanya saya pengen sampai dan masih ada tulisan beliau ini, asli. Ya, ini baca sampai habis, wajib dibaca. Review, resensi dan laporkan. Ini. Kemudian saya membantu beliau mengajar ini. Kemudian filsafat hukum Islam dibilang, kamu harus baca ini. Jurisprudensi emansipatif, harus baca ini, kasihnya tulisan beliau. Wajib baca habis. Jangan nggak baca, jangan ngajar sebelum baca ini. Dan banyak buku-buku yang ketika saya mengajar beliau membantu di S1, ada metode Islam, ada sosiologi hukum.
ada filsafat hukum, ada perbandingan hukum Islam dan Barat. Semuanya beliau kasih buku. Itulah beliau sebagai mentor. Jadi bagi saya beliau kalau dulunya sebagai guru, kemudian beliau tampil sebagai mentor, mendampingi bagaimana cara mengajar yang baik. Dan kemudian ini mesti ingat Prof. Sukri saat itu kuliah, mata kuliah Ahlan wa Sahlan Prof. Sukri. Beliau waktu itu di GS, Jinasiasah, dan Prof. Fadil sama saya masuk di lokal beliau mengajar sosiologi hukum, dan biarkan saya mengajar oleh Prof. Fadil. Mungkin kalau ada yang salah mungkin nanti habis pulang diingatkan, tapi dibiarkan saya ngomong sampai setengah jam oleh Prof. Fadil. Padahal waktu itu kita belum PNS lagi, ya S2 nya baru selesai. Kemudian ketika beliau sudah menjabat sebagai rektor, saya diminta sebagai ketua tim asistensi rektor. Dan disitulah saya harus bisa menuangkan pikiran beliau dalam tulisan. Karena beberapa tulisan-tulisan diminta tentang dari beliau, baik dari USU, ulang tahun USU saya diminta untuk menulis atas nama Pak Rektor waktu itu, Prof. Fadil. Kemudian Waspada minta menulis atas nama rektor, dan yang dus juga saya, termasuk juga pada waktu wisuda. Jadi saya tanya kepada beliau, Prof, bagaimana sih kerangka berpikir yang Prof inginkan? Oh, saya tidak mau kayak macam khatib katanya. Ada ayat diterjemahkan, ditafsir, udah barakallah. Saya nggak mau kayak begitu. Sampai terakhir Prof. Akmal meminta saya pada di tahun 2016 awal untuk nulis buku beliau. Saat pergi ke jumpai Bang Fadil untuk menulis tentang riwayat hidup beliau. Itu 1 bulan sebelum meninggal dunia. Dengan kondisi yang seperti itu, saya rekam beliau saat itu, tapi sayang HP-nya sudah rusak ya, karena waktu itu nggak sanggup lagi sampai sekarang ya, belum sampai selesai bukunya. Beliau cerita tentang dirinya sejak kecil. Kemudian bagaimana tuduhan-tuduhan sekularis terhadap diri beliau, dan bagaimana sebetulnya diri beliau, dan itu udah sempat saya coret-coret ya, tapi nggak lama sebelum itu beliau meninggal dunia. Jadi beliau pada waktu akhir sebagai seorang tuan guru, sebagai seorang syekh, sebagai seorang filosof yang mendidik kearifan. Jadi pada waktu tadi kalau kata Pak Akmal, Abang Akmal tentang bagaimana seorang Pak Fadil begitu kritis, tapi pada waktu menulis tentang ulang tahun rektor USU saat itu, Prof, apa yang saya tulis? Udah mujamalah saja. Yang kurang-kurangnya jangan. Ini cerita tentang hal-hal yang baik. Semua orang punya kekurangan. Yang mujamalah, artinya pada saat itu beliau mengajarkan ketika kita menceritakan orang, ceritakanlah yang baik-baiknya. Itulah ya sekitar 2 bulan sebelum meninggal dunia. Bagus kan yang berbahagia. Jadi saya punya pengalaman ruhaniyah lah begitu ya dengan beliau, karena sampai meninggal menjadi asisten beliau mengajar. Sampai ketika, mohon maaf, saya mengajar di satu kampus swasta, ada seorang dosen agama yang mengkritik beliau dengan sekuler. Saya tanya, Bapak pernah nggak membaca buku dia? Belum pernah. Bapak pernah nggak mendengar ceramah dia? Belum pernah. Tapi kenapa Bapak bilang dia sekuler? Kata orang, kata dia. Saya bilang, saya asisten dia, Pak. Kok berani Bapak bilang beliau sekuler? Begitulah sesuatu yang beliau pendam, tapi beliau tetap bijak dalam menyikapi itu. Bapak sekalian berbahagia. Kemudian ketika dalam kancah keilmuan, saya diajar di S1 filsafat hukum, Abang dah. Filsafat hukum Islam. Jadi saya S1, S2 dan S3 langsung bersentuhan dengan Prof. Fadil. Ya, waktu itu di semester 7 filsafat hukum Islam dengan beliau. Kemudian beliau juga selalu baca-baca itu, karena waktu itu beliau belum menulis tentang filsafat hukum Islam. Buku ini tahun 2003 ditulis beliau. Maka kemudian bacalah bukunya Pak Juhaya beliau. Bacalah buku Pak Juhaya filsafat hukum Islam, karena Pak Juhaya itu di kata sambutan di pengantar itu menyebut nama Prof. Fadil saat itu sebagai pihak yang penting di Amerika untuk mensuplai buku-buku ketika Pak Juhaya mencari literatur di Amerika. Tapi sekarang yang berbahagia, kemudian saya melihat Prof. Fadil sebagai seorang epistemolog.
Kalau dalam filsafat ilmu itu kan ada namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Beliau seorang epistemolog karena rata-rata tulisan yang beliau sampaikan itu adalah mengkonstruksi pemikiran-pemikiran yang yang dulu sudah orang anggap mapan, kemudian itu ternyata harus disegarkan kembali. Dan ada yang menarik Bapak Ibu, di pengantar buku ini menarik sekali. Di paragraf pertama dan kedua dibilang apa? Alangkah indahnya orang yang belajar, diantar oleh orang tuanya ke sekolah, dibelikan baju. Jadilah sekolah tempat yang indah. Dia bertemu dengan kawan, dengan guru, dia bergaul dengan orang-orang yang di luar keluarganya. Dia bisa bertemu dengan masyarakat dan lingkungan yang baru di luar rumahnya. Tapi sayang, begitu sampai di sekolah, kata dia dalam buku ini, di pengantarnya, semua keindahan itu berubah. Kenapa? Karena kemerdekaan menikmati keindahan semesta masyarakat itu kemudian direnggut oleh sistem pendidikan yang itu bersifat kolonial. Semuanya tak bisa berubah, fikihnya tak bisa berubah, ya kalamnya tak bisa berubah. Semuanya sudah fix, sudah final, dan si murid tak punya hak untuk berdialog. Sifatnya sami'na wa ata'na. Kemerdekaan dia untuk bertanya kemudian tak diberi banyak ruang. Akhirnya itulah penjara yang menyakitkan bagi seorang manusia. Apa itu? Memenjarakan pikiran. Kalau di penjara sana yang dipenjara adalah badan, tapi di kampus manusia dipenjara pikirannya. Dengan apa? Dengan teori-teori yang telah dimapankan, dengan konsep-konsep yang telah disakralkan, hingga akhirnya pembaharuan dianggap sebagai sebuah keanehan. Dobrakan itulah yang kemudian dianggap beliau sebagai pihak yang sekular, padahal beliau meletakkan mana yang sakral dan mana yang profan. Maka beliau dalam banyak tulisannya itu sering membagikan Islam kepada 3 aspek. Pertama, Islam ajaran, yaitu teks-teks wahyu dan hadis. Maka di kampus wajib kajian studi Quran dan studi hadis. Maka S1, S2, saya kira S3 juga barangkali ya, kajian Quran dan hadis wajib. Kenapa? Itu masuk kajian Islam yang pertama. Yang kedua, Islam sebagai thoughts, pemikiran, fikih. Tapi fikih sini bukan fikih dalam pengertian hukum Islam, tapi fikih sebagai yang kita sebut dengan 5 hal itu: filsafat, hukum, tasawuf, sejarah, dan politik. Jadi Islam itu tidak tidak bisa dilepaskan dari aspek pemikiran, karena memang sumber-sumber ajaran tadi itu kemudian akan bersentuhan dengan berbagai macam masyarakat akademik yang itu dulunya terbuka dengan luas. Dan terakhir kata beliau, Islam sebagai pengalaman dan penerapan yang ini harus dibaca secara bijaksana. Maka kemudian dalam tulisan itu beliau mengatakan bahwa ada 2 tantangan besar Bapak Ibu yang hari ini dihadapi oleh umat Islam dan dunia perguruan tinggi. Pertama, menggeser kerangka berpikir dari teoritis dan literalis kepada pola berpikir yang empiris dan fungsional. Artinya bahwa kajian-kajian selama ini sifatnya normatif, yang itu dianggap sudah fix, established dan final, itu harus dibuka ruangnya kembali untuk didialogkan dan muncul telaah dan kajian-kajian terbaru. Karena apa? Begitu kita mensakralkan fikih tadi itu, maka disitulah kampus menjadi penjara intelektual. Itu yang pertama. Yang kedua, menggeser objek dan lokus kajian dari sifatnya Timur Tengah, digeser kepada kajian-kajian yang cenderung lebih luas secara lokal, regional, dan nasional. Artinya Islam itu juga harus dilihat dari perspektif non Timur Tengah, Asia Tenggara. Islam di Melayu, Islam di Batak, Islam di Toba, Islam di Amerika, dan segala macam.
Dan ternyata kajian-kajian ini tak begitu banyak mendapatkan tempat. Kenapa? Karena memang orang menganggap bahwa Islam murni itu adalah Islam yang di Arab. Sedangkan Islam yang di Indonesia dianggap sudah terjadi pendangkalan keislaman. Kalau bahasa Kak Nur, Islam tradisi dalam sebuah bukunya itu, Islam tradisi. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, kajian Prof. Fadil berikutnya bagaimana dua hal ini harus dimunculkan dalam sebuah aksi melakukan sebuah reformasi kelembagaan. Maka IAIN menjadi UIN itu adalah bagian daripada bingkai follow up dari kebutuhan dasar keilmuan kita agar umat Islam ini out of the box seperti yang dikatakan oleh Prof. Akmal tadi itu. Kurikulum harus dibedah. Beliau ingatkan misalnya apa? Kenapa syariah itu tak disebut fakultas fikih? Orang sering menyamakan syariah dengan fikih. Ya. Jadi fakultas fikih enggak, syariah dan hukum. Dulu syariah saja. Dan syariah pun mohon Bapak Ibu itu tidak bisa apple to apple dengan hukum. Jadi kalau Prof. Yasir pernah bilang kalau membandingkan syariah dan hukum itu tidak apple to apple, karena syariah itu adalah kitab syari, kitab Tuhan. Sedangkan hukum dalam pengertian Barat itu produk-produk profan, produk siapa misalnya, Durkheim misalnya kalau sosiolognya, produk misalnya siapa lagi, Hans Kelsen misalnya dengan teori hukum murninya. Jadi tidak apple to apple jika membandingkan antara hukum dan syariah. Kenapa? Di syariah itu ada nilai-nilai yang keabadian ada di sana. Kenapa? Karena Tuhan itu hadir dalam setiap zaman dan tak pernah diinterupsi. Jadi kalau ada review kurikulum syariah itu dalam konteks wahyu itu nggak bisa dirubah. Quran itu nggak bisa dirubah. Hadis itu nggak bisa dirubah. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Yang perlu dilakukan kajian telaah itu adalah aspek pemikiran terhadap sumber-sumber tadi itu. Nah karena itu Bapak sekalian yang berbahagia, refleksi kepada Prof. Fadil ini sesungguhnya mencerminkan bahwa hari ini kita perlu sama-sama saling duduk untuk menyuarakan kembali gagasan-gagasan para ahli kita. Jadi di Usuluddin ada Prof. Sahrin, kalau di Syariah ada Prof. Yasir, Prof. Fadil, Prof. Amiur, di Tarbiyah ada Prof. Haidar, Prof. Ja'far, ya macam-macam lah semua tokoh-tokoh besar. Di dakwah ada Prof. Hatta dan sebagainya. Ini harus mampu menjadi satu keunggulan kita di UIN Medan. Karena itu maka maraton kopi pahit ini akan menjadi salah satu pintu untuk menyemaikan gagasan-gagasan para cendekia kita termasuk Prof. Fadil ini agar kemudian anak-anak kita ini tak sibuk main gadget aja, tak sibuk di kantin aja. Ya, jadi diskusi hangat kayak begini itu tak menarik bagi mereka. Padahal para leluhur dulu, para founding fathers dulu itu dia mengajarkan hari ini buku apa yang sudah kau tamatkan. Jadi jangan ngomong kalau tidak punya referensi. Jadi begitu tidak punya referensi dia tak berani bercakap di lokal. Kalau sekarang referensi tidak, saya bercakap terus. Itu. Maka beliau dulu pernah menganekdotkan tentang apa ada teori orang mengeluarkan orang gila dari rumah sakit jiwa. Ngetesnya adalah menghitung 3 tambah 3. 3 tambah 3 berapa? Yang satu menjawab 5. Oh berarti belum berhasil, nggak dikeluarkan. Yang kedua karena belum waras berarti hitung-hitungannya masih kalah. 3 tambah 3 5 kalah. Yang kedua 3 tambah 3 4. Kenapa 4? Ditanya. Karena pokoknya 4. Yang satu basisnya pokoknya. Kalau yang tadi karena tidak tahu. Yang kedua dia fanatik dengan angka 4. Akhirnya bagi dia berapapun 3 tambah 3 hasilnya 4. Berarti nggak lulus juga. Nah yang kedua ditanya 3 tambah 3 berapa? 6. Oh berarti sudah lolos. Ditaruh sebelah. Nah ini bakal. Tapi ditanya lagi. Belum tanya alasannya. Satu lagi, kamu 3 tambah 3 berapa? 7 Pak. Kenapa 7? Diambilnya batu. Nah diambilnya batu,
Ini Pak, ada batu 3, 1, 2, 3, ada lagi 1, 2, 3, tambahkan 3 tambah 3 dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 7. 6-nya mana? Waktu belajar angka 6 dia nggak datang ke sekolah. Teori apa metodenya betul, tapi hasilnya salah. Nah, yang tadi ditanya, kamu kenapa 3 tambah 3 sama dengan 6? Sebetulnya Pak, saya tokohinya orang ini. Sebetulnya 3 tambah 3 itu bukan 6 Pak, tapi 8. Wah, berarti ini mesti gila juga. Artinya Bapak Ibu, di sini ternyata metode itu atau riqah ahamu minal maddah. Metode itu lebih bukan dari sekedar materi-materi, dan inilah barangkali yang terus saya katakan bahwa Prof. Fadil seorang epistemolog yang boleh jadi ini menjadi salah satu kerangka berpikir kita untuk lebih lanjut mengembangkan kajian-kajian keislaman, terutama teman-teman kita di syariah ya, karena beliau juga adalah seorang yang ahli syariah. Beliau bilang, saya dulu sebetulnya lulus bukan ke Amerika awalnya, saya lulus ke Mesir, cuma karena ke Mesir nggak ada beasiswanya, saya testing yang ke Amerika ada beasiswanya, maka berangkatlah saya yang ada beasiswanya. Artinya bukan beliau nggak bisa baca kitab, bukan beliau nggak bisa baca turos, tapi beliau menghadirkan dua itu. Maka begitu boleh menulis tulisannya, terasalah literatur timur dan barat muncul dalam karya-karya beliau. Demikian, barangkali semoga bermanfaat dan lanjutkan dengan Pop Sukri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kalau mau tepuk tangan, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selamat datang Bu Rektor. Di mana ada bangkunya? Baik, kita lanjutkan. Yang saya hormati Bu Rektor yang sudah hadir, Prof. Akmal Tarigan, guru saya Prof. Syahrin Harahap hadir di sini, Bang Salam senior saya, Bang Asrul, siapa lagi? Tuan Faisal Rija, ada Fauri, oh ya Pak Abdis juga datang. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya nggak akan lama karena kalau mengekspresikan Prof. Fadil pastilah lebih hebat Prof. Akmal, ya Prof. Syahrin juga yang pasti sudah banyak berinteraksi, Bang Sab. Tapi saya terlanjur ngefans pula sama Prof. Fadil ini, itu pula masalahnya. Saking ngefansnya, anak saya pun namanya Fadil, anak pertama. Sehingga waktu saya sidang pertama, sidang doktor, begitu Prof. Fadil menyebutkan nama anak saya, langsung terdiam dia. Ini nama saya ini gitu. Saya mendoakan anak saya kira-kira bisa punya elastisitas berpikir, keluasan berpikir seperti Prof. Fadil. Yang paling menarik kan begini ya. Nah, ada Prof. Syahrin sih. Saya senang Prof. Syahrin sekarang sudah ada di TikTok, jadi saya bisa menyerap semua. Serius Prof. Ada satu yang paling menarik itu yang hijrah iman yang satu nafas itu saya menarik sekali menonton itu, karena bagi saya ada ejawanta. Kita ini memang perlu ada perpanjangan. Kalau kita yang cuma tahu ilmu kita, orang nggak bisa serap. Jadi saya agak sedih karena Prof. Fadil dulu belum masanya dia punya media, sehingga kita tidak bisa serap semua apa ilmunya. Tapi yang saya harus akui, setiap masuk ke kelas beliau, pegang pulpen, tulis di buku, dan kelihatannya sulit untuk tidak menuliskan apapun yang beliau sampaikan, karena menurut saya daging semua yang dia sampaikan. Itu yang secara subjektif saya melihatnya itu, dan ini saya nggak bongak-bongak ini, serius ya, karena bagi saya nggak penting untuk mengintervensi sesuatu yang sebenarnya nggak ada manfaatnya dengan saya. Ada satu hal yang beliau pernah sebut begini, salah satu kegagalan guru itu katanya udah 12 tahun dia belajar sama kita, begitu dia ketemu suatu hari di airport, terus dia
Bapak guru saya ingat betul peci Bapak, kata. Itu langsung gagal itu, kata. 12 tahun belajar, you cuma ingat saya punya peci, kata. Itu berarti gagal itu. Nah, ada lagi hal yang paling menarik ya, beliau tuh beberapa kali di kelas kita S3 dulu ya bicara asimilasi, akulturasi, integrasi, dan itu menjadi poin besar di dalam disertasi saya. Ketika beliau mencontohkan orang Aceh, kalau sudah lama dia tinggal di Mandeling sana, udah pandai dia bahasa Mandeling. Akhirnya udah sulit orang menggolongkan dia, apakah dia orang Aceh atau orang Mandeling. Kira-kira begitu. Jadi contoh-contoh yang menurut saya, ya kalau nggak berlebihan ya, kalau Yuyun bisa menggambarkan probabilitas dan deterministik itu dengan koboi yang sedang berperang, dengan bahasa yang sangat lunak ya di dalam filsafat ilmu kan gitu. Seorang pemabuk nantang koboi untuk beradu siapa yang paling bagus. Ya, apakah orang mabuk bisa menembak atau penembak jitu yang bisa menembak? Itu ada di buku Yuyun toh. Akhirnya orang bilang pilih penembak jitu. Oke, itu bicara deterministik kira-kira gitu ya. Probabilitasnya apa? Oh, orang mabuk. Kenapa? Orang mabuk tingkat percaya dirinya tinggi. Dia bisa aja goyang-goyang. Saya menirukan Prof. Fadil dulu mencontohkan. Oh, bisa kena gitu. Jadi probabilitasnya ada. Atau ada pilihan bebas. Dan saya kira bahasa-bahasa itulah yang dipakai oleh Prof. Fadil untuk mensuasanakan filsafat dan berpikir sistemik menjadi sangat lunak gitu. Garing ya. Gurih, bukan garing, gurih. Sehingga apapun yang terasa berat menjadi sangat ringan. Yang ketiga, kesedihan kami menjadi sangat luas ya. Salahnya Prof. Wadni tidak hadir di sini. Walaupun beliau nggak hadir, beliau udah hampir 6 kali WA saya bahwa buku Don't Be Chicken itu kan termasuk ramuan-ramuannya Prof. Wadni ya. Dan kami berdua menikmati kelas bersama Prof. Fadil itu karena di tengah beliau jadi rektor pun, ya, di tengah beliau jadi rektor pun, begitu kita kuliah di ruangannya, itu beliau ngeprint jurnal-jurnal yang harus kita baca dan konsentrasinya terhadap literatur tidak pernah hilang. Sehingga kita yang maaf ya kewalahan lah yang menurut saya, karena bagi kita apa yang dia sebut penting, jadi nggak boleh nggak dianggap penting tuh kira-kira begitu. Nah, dan sampailah ke ujung supaya jangan panjang kali. Salah satu energi yang paling menarik itu kan begini, untuk mengetahui integritas seseorang, jangan dilihat ketika dia hidup, itu biasa. Tapi ketika dia sudah mati, orang tetap merasa penting nggak dari bagian-bagian kecil dalam hidupnya. Dan saya merasa banyak hal yang penting dari bagian-bagian hidup Prof. Fadil.